Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Abdal Hakim Murad. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Timothy John Inter, yang lebih dikenal sebagai Abdal Hakim Murad, merupakan seorang sarjana dan teolog Islam terkemuka dari Inggris yang dikenal luas karena kontribusinya dalam bidang teologi Islam, hubungan Anglo-Muslim, dan pemikiran Islam kontemporer. Ia aktif dalam menulis, menerjemahkan teks-teks Islam klasik, mengajar di berbagai institusi pendidikan tinggi, serta memimpin pembangunan masjid ramah lingkungan pertama di Eropa, yaitu Masjid Pusat Cambridge. Karyanya menonjol karena pendekatannya yang neotradisionalis, menjembatani antara nilai-nilai Islam klasik dan tantangan modernitas. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa tokoh utama dalam narasi ini adalah Timothy John Inter, lahir pada tanggal 15 Mei tahun 1960 di Inggris, yang kemudian dikenal dengan nama Abdal Hakim Murad setelah memeluk Islam. Ia adalah pendiri dan dekan Cambridge Muslim College, profesor di Aziz Foundation, dan juga menjabat sebagai direktur studi teologi dan studi agama di Wollaston College, serta dosen studi Islam Syekh Zayed di Fakultas Teologi Universitas Cambridge. Ia juga menjadi figur penting dalam kajian Islam di dunia barat, khususnya dalam kalangan akademisi dan komunitas Muslim Inggris. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Timothy John Inter lahir pada tanggal 15 Mei tahun 1960. Pada tahun 2003, ia menerima Pilkington Teaching Prize dari Universitas Cambridge. Pada 2007, ia menerima King Abdullah I Prize for Islamic. Atas tulisannya Bombing Without Moonlight. Pada 2008, ia memulai proyek Masjid Cambridge. Kemudian, Masjid Pusat Cambridge secara resmi dibuka pada tanggal 24 April tahun 2019. Pada 2012, ia tercatat sebagai Muslim paling berpengaruh ke-50 dalam publikasi The 500 Most Influential Muslims. Pada Januari tahun 2015, ia dinominasikan dalam kategori Services to Education dalam ajang British Muslim Award. Dalam edisi 2022, ia diperingkat sebagai Muslim paling berpengaruh ke-45 di dunia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa sebagian besar kontribusi dan aktivitas akademik Abdal Hakim Murad terjadi di Inggris, terutama di Cambridge, di mana ia memimpin Cambridge Muslim College, mengajar di Universitas Cambridge, dan membangun Masjid Pusat Cambridge. Selain itu, pengaruhnya juga menjangkau secara internasional melalui karya-karya tulisnya dan pengakuan dari institusi dunia Islam seperti Royal Al-Bait Institute for Islamic. Yang berbasis di Yordania. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Timothy John Inter atau Abdal Hakim Murad penting karena beliau berhasil menjembatani dialog antara dunia Islam dan Barat melalui pendekatan yang moderat, intelektual, dan spiritual. Pendekatannya yang neotradisionalis membuka jalan bagi pemahaman Islam yang lebih kontekstual terhadap realitas modern, sekaligus tetap berakar pada tradisi ilmiah Islam klasik. Karya-karyanya memberikan kontribusi besar dalam perumusan identitas Muslim Barat dan memperkuat peran institusi pendidikan Islam di Eropa. Reputasinya yang konsisten dalam daftar tokoh Muslim paling berpengaruh dunia menunjukkan besarnya pengaruh intelektual dan sosial yang ia miliki. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kontribusi Timothy John Inter diwujudkan melalui berbagai cara, antara lain dengan mendirikan Cambridge Muslim College sebagai pusat pendidikan tinggi Islam yang menggabungkan ilmu agama dengan pendekatan akademik Barat. Ia juga aktif menulis dan menerjemahkan teks-teks Islam klasik ke dalam bahasa Inggris, serta memberikan kuliah dan ceramah di berbagai forum internasional. Selain itu, melalui proyek Masjid Cambridge,
ia menunjukkan komitmennya terhadap lingkungan dan arsitektur Islam yang ramah lingkungan. Penghargaan dan pengakuan internasional yang diterimanya mencerminkan konsistensinya dalam menyebarkan pemikiran Islam yang moderat, intelektual dan inklusif. Timothy John Inter, yang dikenal luas dengan nama Islamnya Abdal Hakim Murad, merupakan salah satu intelektual Muslim paling berpengaruh yang berasal dari dunia Barat. Lahir di Inggris pada tanggal 15 Mei tahun 1960, perjalanan intelektual dan spiritual beliau menandai transformasi penting dalam wacana Islam kontemporer, khususnya di Eropa. Setelah menempuh pendidikan klasik di bidang sastra Arab dan studi Islam di Universitas Cambridge dan Al-Azhar Kairo, Abdal Hakim Murad menjelma menjadi figur sentral dalam penyebaran pemikiran neotradisionalisme Islam, sebuah pendekatan yang mencoba mengharmonikan antara ortodoksi Islam klasik dengan tuntutan zaman modern. Dari sudut pandang akademik, kontribusi Abdal Hakim Murad melampaui batas ruang kelas. Beliau menduduki sejumlah jabatan strategis di lingkungan akademik, termasuk sebagai dosen studi Islam Syekh Zayed di Fakultas Teologi dan Studi Agama Universitas Cambridge, Direktur Studi untuk Teologi dan Agama di Wolston College, serta Profesor Yayasan Aziz dan pendiri sekaligus Dekan Cambridge Muslim College, sebuah institusi yang didirikan untuk membina pemimpin Muslim masa depan yang mampu menjawab tantangan zaman dengan tetap berpijak pada khazanah keilmuan Islam klasik. Lembaga ini menjadi pionir dalam mempertemukan tradisi keilmuan Islam dengan pendekatan akademik modern dan dikenal karena penekanannya terhadap integritas ilmiah dan spiritualitas. Karya-karya ilmiah beliau mencakup beragam topik mulai dari tafsir Al-Quran, filsafat Islam, spiritualitas tasawuf, hingga dialog peradaban antara Islam dan Barat. Salah satu karya penting yang mendapat pengakuan internasional adalah buklet pendek berjudul Bombing Without Moonlight, yang membedah persoalan kekerasan atas nama agama dengan pendekatan yang jernih dan argumentatif. Karya tersebut mendapat penghargaan King Abdullah I Prize for Islamic Thought pada tahun 2007 dan diapresiasi luas karena kejelasan nalar dan kedalaman spiritualnya. Penghargaan lainnya, Pilkington Teaching Prize dari Universitas Cambridge pada tahun 2003, menunjukkan kualitas pengajaran beliau yang luar biasa dan pengaruhnya terhadap generasi akademisi muda. Dari sisi spiritual dan keulamaan, Abdal Hakim Murad merupakan seorang sufi dalam tradisi tarekat Sadiliyah, yang menekankan keseimbangan antara syariat, akhlak, dan hakikat. Beliau menolak pendekatan ekstremis dan literal terhadap teks-teks Islam, dan mengadvokasi pendekatan berbasis maqasid atau tujuan-tujuan syariat dan kearifan ulama klasik. Posisinya dalam mempromosikan Islam yang sejuk dan penuh hikmah membuatnya sangat dihormati oleh komunitas Muslim di Barat, khususnya dalam membina para mualaf dan pemuda Muslim yang menghadapi krisis identitas di tengah masyarakat sekuler. Secara sosial dan kultural, Abdal Hakim Murad telah menjadi jembatan penting antara komunitas Muslim dan institusi-institusi publik di Inggris. Melalui kuliah umum, penulisan artikel, ceramah daring, dan partisipasi dalam dialog antaragama, beliau telah memperluas pemahaman masyarakat non-Muslim terhadap nilai-nilai Islam dan realitas kehidupan Muslim di Barat. Beliau juga dikenal sebagai suara yang kritis namun konstruktif terhadap kebijakan luar negeri negara-negara Barat, terutama dalam konteks relasi dengan dunia Muslim. Salah satu kontribusi monumental beliau yang berdampak luas adalah pembangunan Masjid Pusat Cambridge, yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, budaya, dan lingkungan. Masjid ini menjadi masjid khusus pertama di Cambridge dan masjid ramah lingkungan pertama di Eropa, dibangun dengan prinsip keberlanjutan ekologis, menggunakan kayu yang bersumber secara etis, sistem ventilasi alami, serta pencahayaan berbasis tenaga surya. Masjid ini dibuka secara resmi pada tanggal 24 April tahun 2019 dan dipuji sebagai simbol arsitektur Islam modern yang mengintegrasikan seni,
fungsi, dan nilai-nilai etis Islam tentang keberlanjutan lingkungan khilafah fil ardi. Proyek masjid ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam dapat diaktualisasikan dalam ranah ekologi secara praktis dan inspiratif. Dari perspektif geopolitik dan global, pengaruh Abdal Hakim Murad tercermin dalam konsistensinya masuk dalam daftar tahunan The 500 Most Influential Muslims yang diterbitkan oleh Royal Al-Bait Institute for Islamic di Yordania. Dalam daftar edisi tahun 2012, beliau diposisikan sebagai tokoh muslim paling berpengaruh ke-50 di dunia, sementara dalam edisi tahun 2022, beliau naik ke peringkat ke-45. Ini menunjukkan konsistensi dan peningkatan pengaruh global beliau, tidak hanya sebagai cendekiawan tetapi juga sebagai pembentuk opini dalam isu-isu besar yang berkaitan dengan Islam di dunia kontemporer. Abdal Hakim Murad juga dinominasikan dalam penghargaan Services to Education dalam ajang British Muslim Award pada Januari tahun 2015, sebuah bentuk pengakuan dari komunitas Muslim Inggris atas dedikasi dan kontribusi beliau terhadap pendidikan Islam dan pembinaan generasi baru intelektual Muslim. Dari sisi pemikiran, Abdal Hakim Murad secara konsisten mengadvokasi pentingnya kesetiaan terhadap warisan intelektual Islam klasik, tanpa menutup diri terhadap ijtihad dan pembacaan ulang terhadap konteks sosial modern. Beliau mendorong pendekatan epistemologis yang tidak antisekular tetapi juga tidak kompromal terhadap prinsip-prinsip dasar Islam. Posisi inilah yang menjadikan pemikirannya relevan dalam konteks minoritas Muslim di Barat dan menjadikannya tokoh kunci dalam diskursus Islam global yang menolak polarisasi antara fundamentalisme dan liberalisme. Secara keseluruhan, sosok Abdal Hakim Murad adalah cerminan dari seorang intelektual Muslim kontemporer yang berintegritas tinggi, yang mampu menggabungkan ilmu, spiritualitas, aktivisme sosial, dan kepemimpinan kultural dalam satu tarikan napas. Beliau merupakan salah satu contoh nyata bagaimana Islam bisa berfungsi sebagai kekuatan peradaban yang positif, progresif, dan penuh welas asih di tengah dunia yang penuh disrupsi dan tantangan ideologis. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga
Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.